Di video kali ini, aku akan kasih tahu 5 jenis ikan pembawa hoki yang bisa dipelihara di akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Ke-1, ikan koi. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Lebih spesifik lagi, merujuk pada Nishiki-goi, yang kurang lebih bermakna ikan karper yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Hal ini karena koi merupakan homofon atau kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk ikan mas atau Cyprinus carpio, yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan luar rumah, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Karena ikan koi sangat dekat berkerabat dengan ikan mas, dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang menyebutnya ikan mas koi. Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krem. Dan jenis koi yang paling dikenal adalah jenis Gosanke yang terdiri dari Kohaku, Taiso Sansoku, dan Soa Sansoku. Kedua, ikan arwana. Ikan arwana atau dragonfish adalah ikan yang dikenal dan dipercaya sebagai titisan naga yang merupakan perwujudan dari Dewi Kahyangan atau Dewi Kuan Im. Mitosnya bahwa ikan arwana itu akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang memeliharanya. Mitos itu dipercaya oleh sebagian masyarakat dari berbagai suku di Indonesia, khususnya keturunan Tionghoa. Arwana termasuk ikan langka dengan harga yang lumayan tinggi. Dikarenakan ikan arwana adalah termasuk ikan purba yang sudah mengalami regenerasi beribu-ribu tahun. Rupanya ikan arwana masuk kategori barang dagangan subjektif. Bagi yang suka, harga melambung bisa tidak menjadi masalah. Tapi bagi yang tidak suka, puluhan ribu saja tidak mau beli. Kata orang-orang penggemar ikan hias, kalau ikan arwana golden atau lebih dikenal saat ini dengan nama red tail gold atau RTG sangat cocok untuk dipelihara di dalam ruangan tengah rumah, karena dipercaya mempunyai kekuatan energi positif yang besar untuk membawa ketenangan di dalam rumah dan membawa perasaan tentram bagi pemiliknya. Ternyata cara merawat, khususnya pola memberi makan ikan arwana tidaklah mudah, malah cukup ribet. Biasanya dalam waktu per 24 jam ikan arwana diberi makan 2 kali, pada pagi hari pukul 7-an dan sore hari pukul 5-an. Menu pakannya itu jenis ikan mas lokal yang masih kecil dan harus masih hidup sesuai usia dan ukuran panjang lebar daripada ikan arwana itu. Kelabang Medan yang merah cukup besar dan panjang serta jangkrik juga jadi menu pakan ikan arwana. Cara memberi makan untuk ikan arwana itu diberikan atau dicemplungkan dalam keadaan hidup ke akuarium yang berisi ikan arwana. Ketiga, ikan lohan. Kamu tentu sudah tidak asing dengan salah satu jenis ikan hias yang identik dengan dahinya yang besar dan bulat. Ya, ikan hias ini dikenal dengan nama ikan lohan, yang memiliki banyak peminat karena keunikan dahi yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, popularitas ikan jenis ini juga cukup tinggi, dan terbukti dengan harga jualnya yang lumayan mahal. Ikan lohan juga dipercaya sebagai salah satu jenis ikan hias atau pajangan yang dapat membawa peruntungan baik kepada pemeliharanya.
Namun, tahukah kamu asal-usul mengapa mitos tersebut banyak tersebar di kalangan para pecinta ikan? Tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Secara singkat, kepercayaan bahwa ikan lohan dapat memberi keberuntungan berawal dari mitos yang ada di negara Tiongkok. Tak sedikit pecinta ikan hias di Taiwan juga menganggap ikan lohan sebagai pertanda datangnya keberuntungan. Bahkan, nama lohan sendiri memiliki arti sebagai dewa pelindung. Selain untuk membeli seekor ikan lohan, memelihara ikan jenis ini juga mengharuskan kamu untuk menyiapkan dana yang tidak sedikit. Mulai dari kapasitas akuarium yang bervariasi hingga pemberian pakan yang berkualitas perlu disiapkan agar ikan lohan memiliki keindahan fisik yang terjaga. Jadi, pahami dulu kondisi keuangan sebelum memutuskan untuk memelihara ikan bermahkota ini. Keempat, ikan mas koki. Tak diragukan lagi, ikan mas koki alias goldfish adalah salah satu jenis ikan hias air tawar terpopuler di dunia. Terlepas dari namanya, ikan mas sebenarnya memiliki beragam warna dan bukan hanya emas. Mereka bisa berwarna merah, oranye, putih, kuning, hitam, coklat, biru, atau bahkan kaliko. Mereka juga hadir dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan dengan beberapa karakteristik fisik yang sangat berbeda. Di alam liar, ikan mas memangsa krustasi, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemangsa oportunistik yang terus-menerus makan. Mereka tidak dapat secara sadar sengaja berhenti makan. Memberi makan berlebihan dapat membahayakan kesehatan ikan ini, seperti menyumbat ususnya. Makanan khusus ikan mas mengandung lebih sedikit protein dan lebih banyak karbohidrat daripada pakan ikan pada umumnya. Jenis makanan ini dijual dalam bentuk kepingan yang mengambang dan pelet yang tenggelam. Peminat ikan mas dapat menambahkan variasi makanan berupa kacang polong hijau yang sudah dikupas kulit arinya, sayuran yang direndam air panas, atau jentik nyamuk. Anakan ikan mas dapat diberi makan udang kecil. Sebaiknya kamu memberi makan ikan mas koki sedikit demi sedikit, tapi habis, daripada kalian memberi makan sekaligus banyak namun ikan tidak memakan semuanya, sehingga pakan tersisa dan mengakibatkan air akuarium kotor. Apalagi jika kalian memberi makan jenis pelet. Kelima, ikan dewa. Bagi yang pernah berkunjung ke Kuningan, cerita adanya ikan-ikan dewa di sebuah kolam di Bilangan Cibulan mungkin sudah tak asing di telinga. Kabar sejumlah ikan di kolam tersebut merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membelot telah menjadi mitos yang diamini banyak masyarakat, terutama Jawa Barat. Usut punya usut, sosok ikan dewa tersebut ternyata memang cukup unik. Pasalnya, ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar khas Indonesia yang sulit dijumpai di negara lain. Ikan ini disebut ikan tor. Untuk merawat ikan dewa, mulai dari telur hingga berukuran besar, butuh waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kira-kira bobotnya sekitar 1-4 kg. Air dalam kolam ikan dewa juga harus bersih, biar penyakit tidak mudah menyebar. Makanya, untuk membuat ikan ini tetap sehat, kamu harus membersihkan kolam secara rutin setiap 3 hari, demi menjaga kebersihan. Terima
kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.